Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas tentang postes PPA umum 3, yaitu pada modul PPG yang modul yang pertama, pembelajaran yang pertama, yaitu PPG tahun 2025 guru tertentu tahap 1. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan postes PPA 3, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-teman guru yang lainnya, subscribe gitu ya, bagikan kepada teman-teman guru yang lainnya yang sedang melaksanakan PPG pada tahap 1 guru tertentu. Ya, semoga kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja kita bahas kepada pembahasannya. Nah, dalam mengerjakan postes di sini seperti biasa, ada cara mengerjakan postes. Di antaranya, nomor pertama, hasil postes pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Yang kedua, wajib jawab semua soal. Yang ketiga, tiap jawaban punya bobot tersendiri. Jadi dari masing-masing jawaban itu ada bobot tersendiri dari mulai 1 sampai dengan 5 gitu ya. Lalu soal dapat dikerjakan secara acak. Yang kelima, setelah selesai klik kumpulkan. Mari kita mulai postesnya. Nah, soal yang pertama, berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda akan lakukan bila menghadapi situasi ini? Opsi yang A, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Opsi yang B, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Opsi yang C, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Opsi yang D, menyediakan sumber belajar yang mencakup jenis media seperti teks, video, dan presentasi lain. Opsi yang E, mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yaitu dengan menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Opsi yang A, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan. Opsi yang B, mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Opsi yang C, mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompoknya. Opsi yang D, memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari peserta didik. Opsi yang E, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Tentunya dengan meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir atau peserta didik yang lain, itu ya, supaya bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu atau bisa membimbing gerakan tertentu. Soal berikutnya, nomor 3. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan.
Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang akan Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Option yang A, hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Option yang B, memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Option yang C, yaitu memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Option yang D, tetap mengerjakan perkalian bilangan ratusan namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. Option yang E, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal. Jawaban yang paling tepat yaitu dengan memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Next, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Option yang A, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Option yang B, menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Option yang C, memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Option yang D, menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester atau SAS. Option yang E, mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya dengan memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Next, soal terakhir. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik. Yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Option yang A, menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Option yang B, memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Option yang C, membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Option yang D, berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Option yang E, meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yaitu dengan membuat kelompok dengan anggotanya yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Oke, cek ulang jawabannya. Kalau Bapak dan Ibu guru semuanya sudah dirasa sudah pas gitu ya, atau sudah betul ya, mari kita kumpulkan. Kalau misalkan ada yang mau dirubah, boleh dirubah di sini. Kalau misalkan sudah pas, mari kita kumpulkan. Oke, nah dan hasilnya post Anda sudah di sini 25/25 poin. Artinya sudah dijawab dengan benar. Anda telah menyelesaikan post test. Anda bisa mengerjakan ulang sebagai bahan pembelajaran Anda atau melanjutkan ke paket soal yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman guru yang lain ya dalam melaksanakan PPG tahap 1 guru tertentu tahun 2025 ini. Semoga kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.